Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tamim bi khair. Allahumma la sahlan illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa 'ada 'alaina min barakatih wa nafahatih wa futuhatih ila an qala mata waradat al-waridat al-ilahiyyah ilaika hadamat al-awaid 'alaik innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Mata waradat, kapan saja datang al-waridat al-ilahiyyah, anugerah-anugerah istimewanya Allah ke dalam hati seorang hamba, hadamat al-awaid alaik, maka anugerah istimewa itu akan merubah kebiasaan-kebiasaanmu yang biasa, yang tidak baik. Kenapa? Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Karena sesungguhnya para raja, sesungguhnya orang-orang kuat itu kalau masuk ke sebuah kampung maka mereka akan merusaknya. Ya. Jadi seperti yang pernah disebutkan sebelumnya, jangan pernah kita merasa heran, jangan pernah merasa bingung, merasa tidak mungkin kalau Allah Subhanahu wa taala merubah hidup kita. Karena kebiasaan-kebiasaan buruk kita, syahwat kita, maasi kita. Karena kalau dia sudah berkehendak untuk merubah seseorang, maka kebiasaan-kebiasaan itu akan dia lenyapkan. Dan yang paling mudahnya logikanya adalah dia yang ingin kita berubah, dia yang ingin kita ke arah lebih baik. Tidak mungkin dia tidak memberikan pertolongannya, tidak memberikan keajaibannya, tidak memberikan kekuatannya untuk menarik kita kembali ke jalur yang ia ridhai. Jadi jangan pernah berpikiran, jangan pernah beranggapan bahwa kalau udah maksiat tuh susah keluar, ya enggak. Kalau sudah hancur, kalau sudah jatuh di posisi paling rendah, paling hina, lalu nggak mungkin Allah SWT angkat, jangan gitu. Ya, itu kan yang menjatuhkan kita ke situ adalah syahwat, yang menjatuhkan kita ke situ adalah syaitan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala, wallahu yad'u ila daris salam, Allah yang ngajak kita, Allah yang mendorong kita, Allah yang akan menuntun kita ke tempat-tempat yang aman, ke posisi-posisi yang nyaman. Maka kalau sudah datang ini pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, hatinya dibuat kokoh, hatinya dibuat stabil, hatinya dibuat konsisten, komitmen dengan kebaikan, maka dia akan saksikan betapa kebiasaan-kebiasaan buruknya yang kayak nggak mungkin untuk hilang, itu nanti akan hancur dengan sendirinya. Ungkapan beliau sebagaimana di surat An-Naml, ya, karena sungguhnya yang kuat itu kalau udah datang ke satu tempat, ya maka semuanya akan dihabisi gitu. Nah, kekuatan ilahiyah ini begitu kuat, dia akan menghancurkan seluruh hal-hal yang sebetulnya nggak kuat. Itu syahwat, maasi, kemalasan, kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik di dalam diri seseorang. Naam. Makanya jangan pernah doa yang berat-berat ke Allah itu. Kan ada orang itu, ya Allah ini kalau mata nggak bisa ditundukin aja udah butain nggak apa-apa. Buta beneran tahu diri ntar. Jangan. Dan minta aja ke Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang nggak masuk akal sekalipun, pasti ntar dibimbing sama dia. Ya, termasuk yang kita ceritain tadi malam bahwa pertemuan saya dengan Pak Ruhiman juga nggak masuk akal. Kenapa coba?
pengen ilmu ini ada backup ustadznya gitu. Jangan-jangan ilmu ini salah kan gitu. Ustadznya datang, kan? Sama, saya juga begitu gitu. Pengen totalitas gitu di dunia edukasi emas. Datang orang yang totalitas di situ. 2018 nggak tolah-toleh. Jadi jangan pernah jangan pernah. Ya logika tuh harus main. Logika tuh harus kita pakai. Tapi kekuasaan Allah itu, kemahamampuan Allah itu, radar Allah dalam menerima mau dan keinginan kita tuh jauh lebih hebat dari logika kita. Jauh lebih hebat dari logika kita. Ya, maka kan qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Ya hamba-hambaku yang sudah melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah putus asa, karena kita nggak pernah tahu kejadian hari ini, kejadian hari besok, kejutan hari ini, kejutan hari besok. Ya, tentu kejutan-kejutan itu yang mengejutkan Tuhan semesta alam gitu loh. Dan dia bisa ngerubah. Ya gimana nggak mengejutkan? Coba tadi malam gelap banget atau terang, nanti siang makin terang, terang-terang udah seneng atau gelap. Kejadian demi kejadiannya menunjukkan kepada kita bahwa begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dunia, kalau alam semesta yang sebesar ini aja bisa Allah cerahin, masa Allah nggak bisa mencerahkan hidup satu orang yang itu maunya? Nah, maka logikanya kita harus paham. Maka itu ya, jangan pernah minta yang aneh-aneh, minta yang berat, minta berdasarkan suuzon, minta kaya-kaya Allah tuh nggak sanggup gitu untuk melakukan sesuatu yang sepertinya di luar akal dan nalarnya orang normal. Jangan gitu, udah minta aja. Sambil terus yakin, sambil terus ikhtiar semampu kita. Nanti toh Allah beri itu, beneran. Banyak agak masuk akalnya udah sekarang. Kenapa coba? Karena husnuzon, yakin, kita punya pikiran positif, kita tarik hal-hal terbaik yang ada di sisi Allah SWT. Maka doa di antara doanya para ulama ini yang sering sering dilantunkan oleh Sidi Syekh Ahmad di azan, beliau selalu doa Allahumma la tahrimna khaira ma indak li syarri ma indana. Allahumma la tahrimna khaira ma indak li syarri ma indana. Ya Allah, jangan engkau halangi kami untuk mendapatkan yang terbaik yang engkau punya karena keburukan yang ada di sisi kami. Dan Allah sanggup kok, kita masih buruk Allah kasih kebaikan-kebaikan istimewanya. Bagaimana enggak? Kita kan masih istiqomah maksiat. Kadang-kadang habis maksiat tuh makannya malah dikasih, malah dimuliakan, malah sudah jadi imam. Astagfirullah. Kalau orang tahu kita habis ngapain, habis maksiat atau imam, habis maksiat atau dicium tangannya kan, ya Allah. Makanya ya Allah itu yang maha baik, maha kuasa, maha penyayang, maha lembut, maha berkuasa, maha segala-galanya. Maka jangan kita kerdilkan dia, jangan kita remehkan dia, karena pikiran kita yang sempit, pikiran kita yang mengukur Allah itu seperti makhluknya yang terbatas. Enggak, Allah tuh nggak terbatas sama sekali, dan kita sudah praktek itu. Wah, dulu saya ini paling rajin ngomentarin orang, sekarang udah nggak pernah. Kalau lihat kebiasaan itu kayak nggak akan berubah gitu. Dulu kita tuh paling nggak bisa itu ya, ya pokoknya bercicilan lah. Tapi kan semua ada prosesnya, semua ada waktunya. Selama kita minta, selama kita hati itu pengen lebih baik, hati itu pengen lebih dibimbing, hati itu pengen lebih lurus ke depan, Allah pasti kasih kok. Itu sesederhana itu gitu. Cuman kalau kita nggak pengen, nggak mikir ke arah sana, ya mau 2 tahun ke 3 tahun sampai tua juga nggak berubah. Tapi sebegajulan apapun kita, seberantakan apapun itu, tapi hati pengen aja. Itu nanti Allah arahin tuh langkah-langkahnya, nanti Allah arahin tuh orang-orangnya, nanti Allah arahin tuh komunitasnya. Tahu-tahu nggak kerasa kita berubah. Jadi gitu ya. Nah, sehingga ketika pertolongan-pertolongan Allah, petunjuk-petunjuk Allah, respon Allah terhadap pikiran dan doa kita tuh udah datang, udahlah. Semua yang kayak nggak mungkin hilang dulu itu hilang semua. Hilang semua. Kenapa? Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Karena yang kuat tuh kalau sudah datang ngancurin yang lemah. Maka kata beliau, di samping kita ingin untuk berubah dan menarik anugerah-anugerah Allah yang istimewa itu,
maka kita juga harus melangkah ke arah sana. Ya kan, makanya sering dibilang kan, yang mau kaya tuh banyak, tapi yang sungguh-sungguh dan komitmen sampai kaya tuh sedikit. Itu sama semua. Urusan ilmu juga begitu. Likullin ila sya'wil ula harakatu, walakin azizun fir rijali thabatu. Semua orang pengen jadi orang hebat, tapi yang bertahan di jalur itu nggak banyak. Aziz, jarang, dikit. Ya sama. Orang pengen dekat sama Allah banyak, tapi yang betul-betul sungguh-sungguh dan komitmen sampai betul-betul dekat itu tidak banyak. Maka ikhtiar itu juga penting ke arah sana. Walaupun ikhtiar itu juga taufik minallah. Nah kata beliau, kalaulah kamu susah secara ikhtiar untuk terus ke arah waridat ilahiyah agar Allah memberikan yang terbaik pada kamu, kata beliau, yang paling enak itu dekat-dekat sama orang hebat. Begitu. Suhbatul arifin. Kalau kita belum bisa hebat, masuklah ke lingkungan orang-orang hebat. Masuklah ke komunitas-komunitas arifin. Masuklah ke komunitas-komunitas salihin. Kalau kita belum bisa kaya, udah main aja dulu sama orang kaya. Oh gitu ya. Itu ntar kaya sendiri tuh. Nah, jadi kalau kita bingung mau bisnis apa, kita bingung bagaimana memulainya, kita bingung, mau jadi orang kaya, gimana cara paling gampang ya? Main aja sama orang kaya. Akhirnya kepikiran, enak juga ya punya rumah seluas ini, enak juga ya. Karena pengennya, karena inginnya, akhirnya dia nanya. Akhirnya ada kehendak, akhirnya ada doa, akhirnya ada kefokusan pikiran pengen jadi kayak begitu. Akhirnya dikit-dikit ilmunya dibocorin, dikit-dikit usahanya kita tahu. Dikit-dikit kolega-kolega bisnisnya datang, kita jadi tahu. Oh sebenarnya orang-orang biasa aja. Akhirnya kita ngobrol. Ih sebenarnya saya bisa loh. Ternyata di dalam dunia apa? Di dalam dunia as-suluk ilallah juga demikian. Kalau kita bingung mau kemana nih, gimana nih langkahnya, jalannya gimana? Udah ente duduk aja di majelisnya para arifin billah. Duduk di majelisnya Habib Umar, duduk di bayan-bayan markas, duduk di majelisnya orang-orang yang dekat sama Allah, duduk di majelisnya orang-orang yang udah kenal jalan menuju Allah. Duduk aja, nanti nggak usah diomongin tuh, paham sendiri. Oh jam segini tahajud, oh jam segini ngaji, oh jam segini dia bermasyarakat, oh ilmunya ini, oh komunitasnya ini, oh lanjutannya ini. Sesederhana itu ya. Maka jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Dah, kalau saya mah udah ngerasain banget. Dulu saya kurang begajulan apalah, kurang ajar apa. Tapi kalau hati pengen dan kita ada langkah ke sana, Allah datengin tuh orang-orang yang bisa ngerubah kita. Dan kalau itu udah datang, hilang semua tuh kekacauan pikiran dan hidup itu Allah hilangkan. Nah itu yang kadang-kadang orang tuh memandang kita, memandang orang-orang yang berubah, apaan sih dia lah, itu kan 3 tahun yang lalu. Nah, kita mah hitungan hari juga ada perubahan. Maka selalu minta yang terbaik sama Allah, jangan batasi kekuasaan dia. Ya, ikhtiar yang kita mampu. Kalau kita bingung ikhtiar seperti apa, duduk bersama komunitas yang kita ingin menjadi bagian dari mereka. Wah, itu cepat banget. Ya, sama nih. Kaya tuh jauh banget dulu tuh. Ya, setelah duduk di majelis orang kaya, gabung sama orang kaya, baca bukunya orang kaya gitu kan. Mempelajari bagaimana ilmunya orang kaya, bisnis dengan bisnisnya orang kaya, menjalankan bisnis karena itulah kebiasaan orang kaya. Ujungnya kumpul, lah gini doang ilmunya ya. Lah kan semua dari ilmu dulu. Oh gini, yang dulu tuh kayaknya jauh banget. Apa? Suhbatul aghnia ini. Nah begitu juga kalau kita mau makrifat kepada Allah, jalanlah suhbatul arifin. Kalau kita mau jadi dai yang serius ya gabung sama orang-orang tabligh. Ajib aja. Kenapa itu bisa menghancurkan semua? Al-warid ya'ti min hadrati qahar li ajli dzalika la yusadimu syai'in la damaghah bal naqdhifu bil haqqi 'alal batili fa yadmaghuhu fa idza huwa zahiq. Kenapa kekuatan Allah, anugerah Allah begitu kuat? Kenapa? Al-warid ya'ti min hadrati qahar, karena dia datang dari Allah. Allah yang maha kuat, Allah yang maha segala-galanya, udah datang dari dia hancur semua. Selainnya,
Li ajli dzalika, karena itulah la yusadimu syai'in illa damaghah, karena itulah tidak ada yang menghalanginya, tidak ada yang membenturkannya sesuatu illa damaghah, kecuali akan Allah tabrak, kecuali dengan kekuatan Allah itu Allah labrak semua. Bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil, Allah lemparkan hak itu kepada yang batil, fayadmaghuhu, maka hak itu akan menghancurkan batil, fa idza huwa zahiq, maka tiba-tiba yang batil itu lenyap. Maka jangan khawatir dengan seluruh kerusakan yang ada, jangan khawatir dengan seluruh kejahatan yang dibuat, jangan khawatir dengan seluruh penyimpangan yang ada. Itu lemah kok sebetulnya. Emang ada manusia nggak mau kawin? Emang ada manusia mau kawin sama jenis? Emang ada manusia nggak mau punya anak? Itu semua tuh, itu apa namanya, melenceng semua dari fitrah yang Allah sudah tetapkan. Dan melenceng dari fitrah itu nggak nyaman. Melenceng dari fitrah itu bukan keadaan sejati yang dia mau, itu kelemahan. Cuman karena dia ini belum ketemu dengan kekuatan sejati fitrahnya, kekuatan sejati Tuhannya, akhirnya dia milih yang lemah. Nah, maka itu seperti orang tabligh itu, ya, sibuk saja amar ma'ruf, bukan nahi mungkar. Bukan ini maksudnya, ini bicara prioritas, bukan kita tidak nahi mungkar. Artinya kalau orang tua udah amar ma'ruf, ya mungkar hilang sendiri. Mungkar itu aslinya nggak ada. Ya sama lah, kenapa ada gelap? Karena nggak ada lampu. Kalau ada lampu, ya kagak usah diurusin gelapnya. Wah, kita hapusin gelapnya. Nggak usah, nyalain aja lampu, hilang semua. Jadi gelap yang menyeramkan itu, gelap yang begitu membuat seluruh benda nggak kelihatan, itu sebenarnya lemah sekali. Cuman yang kuatnya nggak muncul. Kalau kuatnya muncul, nggak bisa terang, wah ini gelap sekali, wah ini nggak kelihatan, wah ini repot, semua orang repot. Kata yang ngerti, ngapain sih gelap diteriakin? Nyalain lampu mana saklarnya, truk nyala semua, hilang. Hakadzal arifun billah. Beginilah para arifin billah itu. Lihat Habib Umar, lihat para masyayikh dakwah, lihat kiai-kiai kita, guru kita. Emang agak jarang komentarin kemungkaran gitu. Maksudnya nggak terlalu ribet, nggak terlalu ribut, nggak terlalu bising gitu. Kenapa? Karena percuma diteriakin. Kalau yang terangnya, kalau yang haknya, kalau yang kuatnya nggak didatangkan. Itu kan kepahaman tuh. Makanya kadang-kadang kita agak gregetan sama masyayikh, sama kiai-kiai kita, sama orang seperti Habib Umar, kita agak gregetan. Kenapa? Karena hidupnya lempeng aja. Yang ngaji, yang rekrut orang, yang pakai akhlak, ya pakai, itu ada itu. Nah, gitu aja Habib Umar. Karena kenapa? Tahu itu adalah batil. Innal batila kana zahuqa. Aslinya nggak ada batil itu. Sama dalam diri kita juga demikian. Gimana agar kita ngurangin main HP? Ya banyakin kegiatan dengan selain HP. Udah begitu. Ada yang lagi agak viral sekarang apa? Gimana caranya ngelupain? Nggak dengar? Saya beberapa kali lewat di beranda. Bagaimana caranya ngelupain seseorang? Caranya gampang. Asik aja kamu dengan duniamu. Nanti kamu juga akan lupa dengan orang itu. Gitu kan cara kamu ngelupain Allah. Gitu. Jadi manusia ini udah asyik aja sama yang baik, nanti dia tahu-tahu pahit dengan yang tidak baik. Kalau dia sudah asyik dengan yang pahit, ya dia akan pahit dengan yang baik gitu. Jadi sesederhana itu gitu. Nah itulah logika berpikirnya para sholihin, logika berpikirnya para arifin billah, dan kita mau itu gitu. Dan dengan itu hidup kita nyaman, tentram. Oh lihat ini, yakin lihat ini. Ujung orang juga bingung ngapain sih gitu. Maka udah kita nih ya tabligh, kita nih orang pondok salaf. Walaupun juga jangan terlalu dingin ya. Kadang-kadang ada juga terlalu dingin itu. Allah nggak perlu dibela, jangan gitu juga. Allah nggak perlu dibela. Walaupun Inul joget di depan para kiai, ya para kiai nggak akan terkesan gitu. Karena imannya kiai itu udah sepada kau, ya nggak begitu juga. Ya kita fil wasat, ini kita wasatiyah fil ilmi wal amali wal iman. Jadi nggak boleh ditentangkan antara syariat dengan hakikat. Ya, hakikatnya dijaga, tapi hakikatnya kan ini bahwa kemungkaran, kemaksiatan itu nggak ada kekuatan sama sekali. Tapi syariatnya harus dijaga. Kemaksiatan itu jangan didekatkan, kemaksiatan itu jangan diproklamirkan, kemaksiatan itu jangan dipromosikan, karena
Begitu syariat berbicara, dan memang kita ini kan makhluk dari tanah yang pasti sedikit banyak akan terkesan dengan apa yang datang dalam diri kita. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, jangan pernah putus asa, jangan pernah meminta yang dibatasi oleh logika, karena Allah itu tidak terbatas oleh logika manapun. Kita layangkan, kita lepaskan kepada Allah harapan, doa, pikiran, husnuzon, keyakinan tertinggi, terajib, ya, yang paling kita inginkan dan yakin pasti Allah kasih. Nah, maka untuk itu ya kita perlu juga ikhtiar yang maksimal. Apa itu tawakal? Ikhtiar, imannya tapi maksimal. Ikhtiar maksimal, iman maksimal itu. Nah, kalau kita mau ikhtiar bingung, kenapa? Karena kita ini perlu komunitas, kita ini perlu coach, kita ini perlu mentor. Ya, maka cara paling gampang ikhtiarnya adalah bergaulah dengan orang-orang yang kita ingin kita jadi bagian dari mereka. Nanti nggak usah duduk pengajian, kadang-kadang ngobrol nyambung. Nah, nanti kan mata al-arwah junud mujannadah, setiap orang itu sudah dikelompokkan masing-masing. Kalau emang tukang batu ketemu tukang batu, ntar tukang emas ketemu tukang emas. Orang dakwah ketemu orang dakwah, orang pondok ketemu orang pondok, orang bersih nanti ketemu orang bersih, orang punya niat nggak baik ketemu orang punya niat nggak baik, pengkhianat akan ketemu pengkhianat, ya. Orang loyal akan ketemu orang loyal, orang punya kepentingan ketemu orang punya kepentingan. Nggak usah khawatir, ya, pasti itu akan Allah pertemukan. Kalau kita sudah ketemu dengan komunitas yang kita ingin menjadi bagian dari mereka, cepat atau lambat pasti akan sampai. Ingin jadi orang kaya, cukup bergaul dengan orang kaya. Ingin menjadi arifin billah, bergaulah dengan arifin billah. Kenapa? Kalau kekuatan Allah sudah datang semuanya hancur. Karena begitulah yang kuat kalau sudah datang, dia akan melenyapkan semuanya. Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Mengapa kekuatan Allah, kekuatan tadi itu bisa melenyapkan semua hal-hal tidak baik dalam diri, bahkan dalam diri umat, bahkan dalam dunia? Kenapa? Karena itu datang dari Allah yang maha kuat. Ya, kekuatan Allah yang maha kuat, apa saja kekuatan lain datang menghadang akan Allah hancurkan. Wa naqdhifu bil haqqi wa naqdhifu bil haqqi, maka hak akan batil. Fa idza huwa tiba-tiba lenyap dan hilang. Nggak usah kita teriakin, nggak usah kita ributin, nggak usah kita permasalahin, tinggal cari di mana tombol saklarnya, nyalahin lampu, hilang semua kegelapan. Begitu juga dengan kegelapan yang ada pada hari ini, cari saklarnya. Saklarnya mana? Quran dan hadis. Saklarnya mana? Amalnya orang-orang soleh. Saklarnya mana? Ngidupin syariat secara sempurna. Saklarnya mana? Mengamalkan agama secara sempurna. Nanti tiba-tiba artis hijrah. Ini hijrah, ini berubah, ini. Yang dulu kita teriak-teriakin, oh dasar ini, dasar. Pas dia dirinya udah cerah sendiri, semua yang tidak baik itu hilang. Maka teruslah kita optimis untuk dapat yang terbaik dari Allah, diri kita, keluarga kita, dan umat. Allah yang maha hebat, tidak mungkin kalah dengan apapun. Maka terus kita menggantungkan diri, menyandarkan diri, berharap kekuatan hanya darinya. Hadza billahi taufik, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.